Bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Pada kali ini aku akan membuat video mengenai pembelajaran bahasa Prancis bagi pemula. Jadi, bagi kalian yang ingin mempelajari bahasa Prancis tapi bingung dimulai dari mana, di video kali ini aku akan membuat dasar-dasar dalam bahasa Prancis. Baik, yang pertama ada bonjour. Bonjour ini kalau dalam bahasa Inggris seperti hi, halo. Nah, jadi bonjour ini bisa kita gunakan kepada teman atau kepada profesional, seperti kepada dosen, kepada guru, kepada orang yang belum terlalu dekat, kita bisa menggunakan bonjour. Lalu ada salut. Salut ini beda tingkatnya dengan bonjour, meskipun artinya sama-sama halo, tetapi salut kita gunakan untuk ke teman saja. Jadi kita nggak bisa bilang salut ke dosen, ke guru, dan ke orang yang belum kita terlalu kenal. Lalu yang ketiga ada bonsoir. Bonsoir ini artinya selamat malam. Jadi misalkan dalam situasi malam, kalian bisa menggunakan bonsoir untuk kata sapaan. Nah, di dalam bahasa Prancis sendiri itu berbeda sekali dengan bahasa Inggris. Kalau di bahasa Inggris kita ada good morning, good afternoon, dan good night. Tapi di dalam bahasa Prancis itu kita hanya menyebutkan bonjour dan bonsoir. Nah, kapan digunakan bonjour dan kapan digunakan bonsoir? Seperti tadi yang sudah aku sebutkan di awal, bonjour kita gunakan untuk dari pagi hingga sore. Sedangkan bonsoir kita gunakan untuk malam hari. Tetapi ada beberapa orang yang menyebutkan bon après-midi. Bon après-midi itu artinya good afternoon atau selamat sore. Tetapi lebih sering digunakan di tulisan, seperti kita mengirim pesan kepada seseorang melalui WhatsApp, melalui Instagram, melalui Line dan aplikasi lainnya, kita bisa menyebutkan bon après-midi. Tetapi itu hanya berlaku untuk di tulisan. Sebenarnya aku sudah cari di ChatGPT dan memang ada beberapa orang yang menggunakan bon après-midi di oral atau di komunikasi, tetapi itu sangat jarang. Dan dari aku sendiri sebagai mahasiswi bahasa Prancis, aku lebih prefer menggunakan bon après-midi hanya semata-mata di tulisan, tetapi di oral aku lebih prefer menggunakan kata bonjour. Karena bonjour ini tuh artinya luas ya, jadi bisa kita gunakan dari pagi hingga sore. Lalu kalau bonsoir tetap untuk malam hari. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana cara kita menyebutkan nama dan umur dalam bahasa Prancis. Baik, yang pertama adalah untuk menyebutkan nama, yaitu ada je m'appelle. Je m'appelle Dini. Je m'appelle dari kata kerja s'appeler. S'appeler artinya bernama atau menamai diri sendiri. Contohnya, je m'appelle Dini, artinya nama saya Dini. Je itu dari kata bahasa Prancis yang artinya saya atau aku. Je. M'appeler itu dipanggil, atau yang tadi yang bernama itu s'appeler, dari kata kerja s'appeler terus dikonjugasikan menjadi m'appeler. Nah, kalau untuk materi konjugasi ini mungkin nanti akan kita bahas di video berikutnya kalau kalian ingin atau kalau kalian penasaran lebih dalam mengenai konjugasi dalam bahasa Prancis atau konjugasi dalam struktur bahasa Prancis, oke? Lalu untuk menyebutkan umur menggunakan avoir. Contohnya, j'ai 22 ans. Umur saya 22 tahun. Nah, kalau umurnya 18 tahun berarti j'ai 18 ans. Atau 19 tahun, j'ai 19 ans. Kunci dari menyebutkan umur saya dalam bahasa Prancis itu tentu kalian juga harus mempelajari kata-kata atau angka dalam bahasa Prancis yang basic dulu, misalkan dari angka 1 sampai angka 10, dari angka 10 sampai angka 20 dan seterusnya. Lalu selanjutnya kalau tadi itu menyapa seseorang, nah kalau ini tuh untuk menanyakan kabar seseorang. Ini sebenarnya selalu aku mention di awal video. Contohnya, bonjour à tous, comment ça va aujourd'hui? J'espère que vous allez bien. Yang artinya, halo selamat pagi semua, bagaimana kabar kalian? Saya harap kalian baik-baik saja, tetapi dalam bahasa Prancis. Nah, sekarang di sini aku akan menjelaskan beberapa kata untuk menanyakan kabar seseorang dalam bahasa Prancis yang mudah, oke? Yang pertama ada ça va. Ini kasusnya yang informal ya. Ça va. Jadi misalkan ke teman, kalian bisa nyebut, ini sebenarnya berlaku buat native Prancis juga. Karena mereka sering banget ngomong ça va, oui, ça va. Oui itu artinya iya, jadi ça va itu kayak baik nggak gitu. Gimana kabar lu, baik? Terus nanti kita bilang oui ça va, kayak gitu. Iya, baik. Nah, terus ini lebih formal sedikit. Itu ada comment ça va? Bagaimana kabar kamu? Comment ça va?
Nah, yang tingkatan yang lebih tinggi, yang lebih formal yaitu comment allez-vous? Comment allez-vous? Ini formal sekali, bisa kita gunakan untuk ke dosen, ke guru, dan ke orang yang belum terlalu kenal. Nah, untuk respon dari pertanyaan tersebut, kita bisa menggunakan oui ça va atau je vais bien, merci. Je vais bien, merci. Sebenarnya masih ada beberapa yang belum aku sampaikan, tetapi intinya dalam bahasa Prancis itu ada yang sifatnya formal dan informal. Contohnya kalau formal itu ada vous, kita menggunakan sujet vous, subject vous. Kalau di bahasa Indonesia itu seperti Anda, itu buat formal, tapi kalau buat informal itu tu atau kamu dalam bahasa Indonesianya. Terus juga di dalam bahasa Prancis itu ada konjugasi. Jadi konjugasi itu apa? Konjugasi itu perubahan suatu kata kerja sesuai dengan subjek itu sendiri. Kalau di dalam bahasa Indonesia itu kita tidak punya konjugasi ya, karena misalkan aku mau bilang aku makan, dia makan, kami makan, itu kan makannya itu sama ya, semuanya sama makan. Tapi kalau dalam bahasa Prancis itu beda. Misalkan kata kerja makan tuh manger, je mange, aku makan. Tapi kalau kita mau nyebutin kita makan, nous mangeons. Jadi setiap kata kerja itu selalu berbeda, begitu, sesuai dengan subjek itu sendiri. Donc, je crois c'est fini pour la video aujourd'hui. Aku rasa selesai untuk video kali ini. Terima kasih sudah menyimak. Donc, merci beaucoup. Si j'ai fait des erreurs, je suis vraiment désolée parce que c'est la première fois que je partageais ce que j'ai déjà appris à l'université sur TikTok. Merci beaucoup. Au revoir.